Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Fainisa dengan NIM 2023014085. Hari ini saya akan menyampaikan jawaban dari 4 soal yang saya pilih dari ujian kompetensi 3. Soal pertama itu di nomor 2, yang dimana salah satu rambu pengembangan ipteks yaitu tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Berikan contoh teknologi yang sesuai dan tidak sesuainya. Nah, untuk teknologi yang sesuai itu kita menggunakan teknologi untuk belajar agama, mencari informasi yang berguna, dan melakukannya untuk menyebarkan kebaikan. Nah, teknologi yang tidak sesuai itu kita menggunakan teknologi untuk menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, dan hal-hal negatif lainnya. Itu juga tertera dalam Quran surah Al-Baqarah, yang dimana jangan campurkan kebenaran dan kebatilan. Selanjutnya di soal nomor 3 itu ada soal bahwa banyak anak muda menggunakan teknologi hanya untuk hiburan. Bagaimana kita menyikapi itu? Perilaku ini tuh sebenarnya kurang bijaksana karena teknologi itu bukan hanya untuk kesenangan tapi juga mencari kebenaran dan belajar, yang dimana dalam Quran surah Al-Alaq manusia diajak belajar dan mencari ilmu. Solusinya kita itu harus menggunakan teknologi untuk belajar, mencari keterampilan, dan menyebarkan kebaikan yang kita punya. Selanjutnya soal nomor 4, bagaimana Al-Quran mendorong pengembangan sains. Nah, Al-Quran mendorong manusia belajar dan menggunakan akalnya. Tertera dalam Quran surah Al-Baqarah yang disebut, sesungguhnya pada pencipta langit dan bumi terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang menggunakan akalnya. Contohnya itu perbedaan siang dan malam terjadi karena bumi berputar. Ini sesuai Al-Quran dan menjadi bukti kebenaran firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal terakhir itu di nomor 7, yang dimana banyak orang saat ini belajar demi gelar atau pekerjaan. Nah, jelaskan perbedaan belajar demi dunia dan belajar demi Allah dan apa dampaknya. Kalau kita belajar demi dunia, itu berarti belajar hanya demi gelar, kerja, gaji, atau demi dipuji orang. Sedangkan kalau tujuannya dunia saja, itu nanti hati jadi gelisah, sombong, dan ilmunya gak berguna di akhirat nanti. Kalau kita belajar demi Allah, itu berarti kita belajar bukan demi gelar atau uang, tapi demi mencari ridho Allah, berguna bagi diri kita sendiri, keluarga, dan masyarakat. Apabila kita belajar demi Allah, itu hidup jauh lebih tenang, ilmunya diberkahi dan diridhoi, dan nantinya menjadi amal jariah buat kita. Ini juga terdapat dalam sebuah hadis yang disebut, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Muslim Ibnu Majah. Ini berarti belajar memang perintah agama, bukan demi dunia saja. Sekian video dari saya. Apabila ada kurang dan lebih, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.